Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira walladzi amara al-mu'minin bil hajji man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahidah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik wa tarham wa tahannan ala nabiyyika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil busyra wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil jazaa, amma ba'du. Faya ayyuhal hafidun ittaqullah mastata'tum, ittaqullah innallaha ma'al muttaqin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Darus Salam yang senantiasa dari hari ke hari, waktu ke waktu selalu dilimpah curahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan iman dan Islam di dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu membekali dirinya dalam mempunyai persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kenikmatan yang selalu kita dapatkan dari hari ke hari, waktu ke waktu, lepas kita merasakan nikmatnya beribadah Ramadan, baik itu beribadah di keluarga, beribadah berjamaah di masjid yang kita cintai, beribadah dimanapun kita berada, selalu mendapatkan kenikmatan, kehusuan, dan juga mendapatkan hambaan diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kini kita masih diberikan kenikmatan di bulan Syawal, yaitu masih berada di akhir-akhir Syawal. Sebelumnya khatib yang fakir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin, dan semoga kita semuanya menjadi hamba Allah
yang selalu bisa kembali ke dalam fitrah, selalu merasakan kesadaran dalam diri kita bahwa kita bakalan kembali dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda bekal yang sudah kita lakukan di Ramadan dan di bulan Syawal, rangkaian ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda-tanda tersebut setelah Ramadan dan setelah Syawal dari awal hingga sekarang ini, kita dapat masih melakukan rangkaian ibadah yang wajib maupun yang sunnah, bahkan yang dapat menjalani puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pahala 6 hari bulan Syawal itu yang Nabi ganjarkan, Nabi janjikan satu harinya mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Di antara jamaah sekalian, orang-orang yang mendapatkan asar bekas ibadah Ramadan dan ibadah Syawal, orang-orang itu akan selalu semakin menjadi orang yang berakal, menjadi orang-orang yang selalu berpikir, selalu menjadikan dirinya memanfaatkan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam perkataan ulama di dalam kitab Al-Hikam, al-aqilu wa az-zahid fid dunya war-raghib lil akhirah. Karena orang-orang yang berakal, yaitu orang yang selalu merasa ingin mempersiapkan dirinya untuk negeri akhirat dan merasa punya sifat zuhud di dalam kehidupan dunianya. Jamaah sekalian, apalagi di bulan Syawal ini akan dapat kita rasakan ibadah kesejukan bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang diagungkan, yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah, sekaligus bulan Muharram sebagai awal bulan di tahun Hijriah. Dan di bulan itu, bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakannya pula, untuk menghormatinya pula, dan dengan melakukan apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, seperti melakukan kesunahan puasa sebagai berhasilnya ibadah di bulan Ramadan, dan melakukan sedekah setelah kita menjalani zakat wajibnya, baik itu fitrahnya dan zakat malnya. Setelah Ramadan dan Syawal ini kita terus lestarikan ibadah sedekah tersebut. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang selalu berbagi kepada saudara-saudara kita, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh seorang zuriyah Rasulullah SAW yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain. Beliau selalu bersedekah di waktu-waktu malam dengan keadaan sunyi, memberikan makanan di setiap depan pintu rumah yang dalam kondisi saudara-saudaranya, tetangganya, sekitarnya, orang-orang yang selalu tidak pernah merasa berkecukupan saudara-saudaranya. Dan beliau digelari sebagai ahli zuhud di masanya. Dan beliau adalah menjadi seorang gelar Zainal Abidin, orang yang menghiasi orang-orang yang ahli ibadah, dan juga selalu menghidupkan ibadah di waktu malamnya, yaitu ibadah di akhir-akhir malam, atau yang lebih bagus dilakukan di sepertiga malam, sebagai cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'malu ma samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langitnya dan buminya, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk memanfaatkan di dunia ini dengan menghidupkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu bangun di waktu malam. Tatajafa junubuhum anil madani yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah memuji orang-orang yang berhasil di dalam ibadah Ramadan, di bulan Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya, masih bisa menjaga ibadah-ibadah malam harinya, menjauhkan lambungnya dari tidur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah yang insyaallah Allah berikan. Marilah kita sambut bulan itu dengan lebih menginginkan, memantapkan rasa keinginan kita untuk bisa mendatangi rumah Allah, Baitullah, Ka'bah, Masjid maupun Masjid Nabawi, berkunjung berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perintah Allah yang Allah perintahkan pada nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'adzin bin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Di dalam kitab tafsir At-Tabari beliau menjelaskan kalau saudara kita, kampung kita, wilayah kita, warga kita ada yang dapat menaikkan panggilan Allah melalui panggilan Nabi Allah Ibrahim pada tahun ini atau tahun besok dan tahun-tahun sebelumnya, berarti dia telah menerima panggilan Nabi Ibrahim di alam arwahnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita mudah-mudahan selalu berpositif thinking kepada Allah, punya perasaan baik kepada Allah, bahwa kita pun ketika masih berada di alam arwah sebelum kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita juga semua sudah menyambut, menerima dan juga menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk kita memenuhi panggilannya. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa panggilan Nabi Allah Ibrahim itu adalah panggilan untuk umat Islam yang mempunyai keinginan yang mantap dapat menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika datang Dzulqa'dah, datang Dzulhijjah, mantapkan keinginan kita untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membuat takdirnya dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghapus takdirnya selama kita terus berusaha dan berdoa. Allah yang punya wewenang untuk bisa menghapus takdirnya sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang dapat menaikkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga menceritakan rangkaian ayat Quran dari mulai ibadah Ramadan di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 200, saudara-saudara sekalian. Di situ Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qadaitum manasikakum." Apabila kamu telah selesai manasik kalian, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, sebagaimana kalian para umat Islam khususnya di zaman Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengingat orang-orang tuanya. Artinya ini juga ayat berlaku buat kita. Kalau kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan, ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang lain, senantiasa kita harus mengingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhiratnya. Karena Allah sudah mengatakan dalam ayatnya, di dalam ayat Al-Baqarah surah ayat 200 tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan di dunia diberikan oleh Allah, kebahagiaan di akhirat pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari panasnya api neraka. Amin. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, teruslah tanamkan keinginan untuk dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan lafaz talbiyah, baik ketika lagi sendiri, salat malam. Tanamkan kerinduan yang sudah berangkat bisa ingin berangkat kembali, apalagi yang belum berangkat bisa menanamkan lebih daripada apa yang sudah ditanamkan oleh saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah ke tanah suci Mekah dan berziarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dan juga kita Subhanahu wa taala bisa menjaga diri kita untuk bermikot zamani. Mikot zamani adalah mikot di mana kita untuk menahan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang haram. Ibaratkan diri kita ini adalah orang-orang yang dalam keadaan muhrim. Apa itu muhrim? Orang-orang yang berihram. Walaupun kita tidak ada di tanah suci, tapi ihram kita adalah ihram dalam kondisi ihram batin kita, sehingga kita jauhkan dosa-dosa, maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi
lima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih zata bainina Allahumma alif baina qulubina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'azza yazkurkum.